Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Pratama, kelas 01 Sake 001, nomor absen 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila tentang antropologis. Antropologi sila-sila Pancasila adalah yang didasari oleh manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat, negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan mengenai dasar etimologi sila-sila dalam Pancasila. Etimologi adalah suatu cabang dari filsafat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki 3 unsur pokok untuk menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu 1. Logos mengenai rasionalitas atau penalarannya, yang kedua pathos mengenai penghayatannya, dan yang ketiga etos mengenai kesusilaannya. Terdapat 3 permasalahan yang mendasar dalam etimologis, yaitu pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga yaitu mengenai watak pengetahuan manusia. Persoalan etimologis dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dirinci sebagai berikut. Pancasila sebagai objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan, sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, bukan merupakan perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang, melainkan dirumuskan oleh para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan kata lain, bahwa bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila. Oleh karena itu, sumber pengetahuan Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri yang memiliki nilai-nilai istiadat serta kebudayaan dan nilai religius bangsa. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Badrul Tamam, nomor absen 02 dari kelas 01 SAKE 001. Saya akan menjelaskan landasan aksiologi Pancasila. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan pengetahuannya. Jadi, yang ingin dicapai oleh aksiologi sendiri adalah hakikat dan manfaat bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan. Seperti itu. Aksiologi sendiri bisa diartikan sebagai teori nilai, baik itu yang diinginkan ataupun yang disukai. Bidang yang diselidiki seperti kriteria nilai, hakikat nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Seperti itu. Kemudian, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita
membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Ada 3 tingkatan nilai dalam filsafat Pancasila. Pertama, terdapat nilai dasar, yang berarti asas yang diterima sebagai dalil bersifat mutlak, benar dan tidak perlu dipertentangkan, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesehatan, dan keadilan. Kedua, nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. 3. Nilai praktis, nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan yang merupakan baru ujian apakah dasar dan instrumental tersebut berlaku di masyarakat. Dalam aksiologi, ada 2 komponen dasar, yakni etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Yang pertama, etika atau moralitas adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Yang kedua adalah estetika atau keindahan. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri sendiri, segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu kesatuan, hubungan yang menyeluruh. Maksudnya itu adalah suatu objek yang indah itu bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya jelaskan di awal, aksiologi membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh. Ranah dari aksiologi ini sendiri adalah tentang etika dan estetika. Maka dengan aksiologi kita bisa memilih apakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Seperti itu. Contohnya seperti rumah. Maka dengan aksiologi, kita mencoba untuk mengetahui nih, apakah rumah memberi manfaat atau tidak untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai dasar filosofi dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental negara. Filosofi merupakan pola pikir manusia yang menggambarkan suatu hal atau suatu objek yang biasanya dikaitkan dengan kehidupan atau sifat manusia yang lebih subjektif. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta dasar kehidupan bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat fundamental menyeluruh. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, memiliki makna sendiri dan yang saling berkaitan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Berikut merupakan hakikat dalam sila-sila Pancasila. Untuk sila pertama yaitu negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dalam kehidupan realnya yaitu menjalankan kewajiban ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Hakikat sila kedua yaitu negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai Tuhan, makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya bertujuan untuk harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan makhluk yang beradab. Contoh untuk kehidupan sehari-harinya yaitu saling menghargai satu sama lain. Untuk hakikat sila ketiga yaitu untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi kehidupan manusia, membentuk suatu ikatan sebagai bangsa. Contoh kehidupan realnya yaitu gotong royong sesama. Untuk hakikat sila keempat yaitu terwujudnya dalam suatu negara atau melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu.
Dalam hidup kenegaraan itu haruslah berdasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka negara harus bersifat demokratis. Hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin, baik sebagai individu maupun secara bersama. Contoh dalam kehidupan realnya yaitu musyawarah mufakat. Untuk hakikat sila kelima yaitu mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama, maka dalam kehidupan kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga. Sebagai untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam pokok pikiran Pancasila merupakan suatu dasar fundamental moral dalam kehidupan kenegaraan. Dalam segala aspek kehidupan negara, antara lain pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan dan keamanan negara, politik negara, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri, serta pelaksanaan demokrasi harus senantiasa berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dalam era reformasi dewasa ini seharusnya bersifat rendah hati untuk mawas diri dalam upaya memperbaiki kondisi dan nasib bangsa ini. Hendaklah didasarkan oleh moralitas tertuang dalam pokok pikiran Pancasila, yaitu moral ketuhanan dan manusia. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan, termasuk menjalankan perintah-perintahnya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sama dan derajatnya dan tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya Indonesia terdiri dari beragam etis, suku, bangsa, agama, ras, dan sebagainya. Persatuan tetap harus dijunjung tinggi agar tidak terpecah belah dan menyebabkan saling bentrok sesama masyarakat. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai-nilai kerakyatan yang merupakan cerminan dari adanya demokrasi di Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat, sebab demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai kerakyatan ini musyawarah untuk mencapai mufakat serta gotong royong. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjelaskan bahwa masyarakat berhak mendapat kesamaan kesejahteraan karena hal ini merupakan tujuan bangsa Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya.